Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari observasi kami. Perkenalkan, nama saya Lutfini Amatun Nafiah. NIM 2019-11428 dan teman saya Firda Ayu Lestari NIM 2019-11686. Analisis usaha basic kaos. Analisis tadi kelayakan bisnis meliputi A. Aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek lingkungan, dan aspek yuridis. 1. Aspek pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, juga tempat berkumpulnya himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk. Aspek pasar meliputi A. Kondisi pasar saat ini. Basic kaos atau t-shirt adalah pakaian berbahan dasar katun dengan model tanpa kerah dan tanpa kancing yang nyaman dipakai sehari-hari, dengan harga yang sangat ramah di kantong. Basic kaos dapat dikenakan baik pria maupun wanita dari usia anak-anak sampai dengan dewasa dan dapat dikenakan dalam kondisi apapun karena kenyamanannya. B. Kondisi pasar yang akan datang. Basic kaos yang terbuat dari bahan baku yang nyaman dipakai, menyerap keringat, tidak menimbulkan gatal dan iritasi kulit, juga tidak panas saat dipakai. Menjadikan salah satu nilai plus untuk basic kaos terus diminati dan terus melekat di hati para konsumen. Tidak pernah ada matinya adalah kata yang pas untuk mendeskripsikan tentang usaha basic kaos. Kaos adalah pakaian dasar yang akan terus dibutuhkan oleh konsumen dalam kondisi dan cuaca apapun karena sangat nyaman untuk dikenakan. Tidak hanya mengusung gaya kasual, kaos ini juga memberikan gaya stylish untuk pemakaiannya. C. Estimasi potensi pasar. 1. Jumlah konsumen 100. 2. Pendapatan rata-rata 5 juta. 3. Jumlah pesaing 3. 4. Pasar pendapatan yang dialokasikan untuk berbelanja. 60% dikali 5 juta sama dengan 3 juta. 5. Kemungkinan berbelanja misal 70%, yaitu 70% dikali 3 juta sama dengan 2 juta 100.000. 6. Potensi pasar 2.100.000 dikali 100 sama dengan 210 juta. 7. Potensi penerimaan 210 juta dibagi 5 sama dengan 42 juta. 2. Aspek pemasaran. Aspek pemasaran adalah suatu proses sosial yang memberikan kepada individu dan kelompok-kelompok apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan mempertukarkan produk-produk dan nilai dengan individu dan kelompok lainnya. Aspek pemasaran yaitu A. Segmentasi, targeting, positioning. Basic kaos dapat dikenakan di semua kalangan, baik dari ekonomi menengah ke atas sampai menengah ke bawah, dan dari usia anak-anak sampai dewasa, bahkan lansia. Basic kaos juga dapat dipakai di keadaan cuaca apapun, baik di daerah pegunungan yang sejuk sampai di daerah pesisir yang panas, karena berbahan baku katun yang nyaman, lembut, dan dapat menyerap keringat, memberikan kesan gaya kasual hingga stylish. B. Bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran dibagi menjadi 7, yaitu 1. Produk yang dihasilkan yaitu t-shirt atau kaos oblong dengan bahan 100% kain katun. Kelebihan dari produk ini yaitu adem, nyaman di kulit, menyerap keringat, dan dapat dipakai baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun dewasa sesuai ukuran. 2. Price atau harga. Walaupun menggunakan bahan 100% kain katun, harga t-shirt sangat terjangkau dan ramah di kantong. Harga yang diterapkan pabrik under 100.000, baik sisi kecil untuk anak-anak maupun sisi besar. 3. Place atau tempat. Tempat yang strategis adalah salah satu kunci kelancaran dari sebuah usaha. Pusat pembelanjaan kaos oblong bisa dijumpai di tengah-tengah kota, lebih tepatnya di bundaran alun-alun Pati. Dengan begitu, masyarakat baik dari Pati ataupun luar kota juga bisa mengetahui pusat pembelanjaan kaos oblong atau t-shirt ini. 4. Promotion atau promosi. Tidak hanya promosi melalui offline dengan
menyebar pamflet. Promosi juga dilakukan melalui iklan di beberapa platform marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Juga menggunakan jasa iklan melalui Facebook Ads. 5. Proses perusahaan untuk menghasilkan produk yang baik, yang dapat diterima konsumen sampai konsumen merasa puas, tidaklah hal yang mudah. Dimulai dari pemotongan bahan baku yang harus simetris, di proses jahit yang harus rapih, lurus, dan tidak amburadul adalah hal yang utama yang harus diperhatikan. Karena bergerak di bidang pakaian, hal utama yang harus diperhatikan adalah kenyamanan konsumen saat memakainya. Sebelum para pekerja bergerak di bidang masing-masing, sudah pasti sebelum diterima menjadi pekerja, mereka sudah diajarkan dan dibimbing sampai bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan standar pabrik. 6. People atau orang, SDM, harus sangat diperhatikan di dalam sebuah usaha. Tidak hanya konsumen, tetapi juga para pekerjanya bersikap baik, bertanggung jawab, ramah, murah senyum, dan pandai public speaking, sehingga bisa memberikan pelayanan yang memuaskan di hati konsumen, adalah satu poin plus yang sangat dibutuhkan di pabrik, karena memberikan hal yang memuaskan hati dan memberikan kenyamanan kepada konsumen bisa membuat konsumen tersebut repeat order produk yang kita jual. 7. Physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik untuk semua perangkat atau mesin yang mendukung berbelanjanya proses pembuatan basic kaos. 3. Aspek teknis. A. Lokasi. Pabrik basic kaos hanya memiliki satu lokasi yang berpusat di tengah-tengah kota dan di pinggir jalan raya yang searah dengan mal, pasar, lembaga keuangan atau bank, dan lain-lain. Sehingga konsumen bisa dengan mudah menemukan lokasi pusat pembelanjaan basic kaos terlengkap. Dengan lokasi yang berada di tengah-tengah kota, memungkinkan basic kaos semakin dikenal banyak orang dan akan menjadi usaha yang semakin besar di masa yang akan datang nantinya. B. Luas produksi. Semakin dikuasai banyak orang, permintaan semakin hari semakin bertambah dan meningkat pesat, sehingga pabrik harus siap menyediakan bahan baku dan tenaga kerja yang lebih banyak dari sebelumnya. C. Layout. Proses produksi basic kaos menggunakan tipe layout proses atau layout fungsional, karena jika dibandingkan dengan layout garis, layout proses lebih teratur dan cepat dalam menghasilkan barang jadi. Semua mesin dengan fungsi yang sama ditempatkan menjadi satu departemen, sehingga material atau bahan baku dapat berpindah dari satu departemen ke departemen yang lainnya. 4. Aspek manajemen. Berikut adalah struktur organisasi dari basic kaos. Ada kepala, ada pengawas produksi, ada administrasi, ada pembelanjaan, dan ada juga jahit, sablon, finishing, pemasaran, marketing plans, promotion, sales, dan sales admin. Deskripsi jabatan. 1. Kepala atau owner. Seseorang yang memiliki proyek atau orang memiliki jabatan tertinggi sehingga bisa mengatur pekerjaan pada pihak lain yang sesuai kemampuan mereka. Untuk merealisasikan proyek atau pekerjaan, owner mempunyai kewajiban pokok, yaitu menyediakan dan untuk membiayai proyek atau pekerjaan tersebut. 2. Pengawas produksi. Bertugas untuk mengawasi atau mengontrol bagian kegiatan pekerjaan yang sedang berlangsung, mengarahkan para pegawai untuk memegang bagiannya sendiri-sendiri. 3. Bertanggung jawab jika produksi berlangsung atau ada orderan yang diterima. 3. Administrasi. Mencatat semua hasil produksi. 2. Mencatat keluar masuknya uang baik untuk pengeluaran bahan baku atau masuknya hasil penjualan. 3. Menghitung dan membayar gaji karyawan. 4. Pembelanjaan. 1. Bertanggung jawab atas pembelian bahan baku. 2. Mengevaluasi dan menentukan langganan pembelian bahan baku. 5. Jahit. Bertugas untuk membuat pola untuk baju. 2. Melakukan pemotongan kain sesuai pola. 3. Menjahit baju sesuai ukuran. 6. Sablon. Bertugas 1. Menyablon sesuai motif yang sudah ditentukan atau sesuai request konsumen. 2. Melakukan pengeringan terhadap bahan sablon. 3. Menyediakan warna dan motif yang menarik. 5. Finishing. Bertugas untuk
pakaian, 2 melepaskan noda, 3 menyetrika pakaian, 4 folding dan pemberian tag, 6 pengepokan pakaian, 6 pemasaran bertugas yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, 2 merencanakan produk, 3 menetapkan harga, 4 merencanakan promosi, dan 5 melayani konsumen. 7 marketing plan bertugas yaitu melakukan analisis situasi, 2 menetapkan tujuan dan sasaran, 3 menuliskan semua target pemasaran dalam daftar, 4 menyusun strategi dan program, 5 menetapkan anggaran pemasaran, dan 6 membuat rencana tahunan. 8 promosi bertugas yaitu melakukan promosi produk ke semua orang atau ke sosial media, 2 menyebarkan produk secara menyeluruh. 9 sales bertugas untuk menawarkan barang atau jasa produksi perusahaan kepada konsumen, 2 menjelaskan spesifikasi produk yang dijual kepada konsumen, 3 melakukan komunikasi dengan pelanggan. 10 sales admin yang bertugas untuk bertanggung jawab terhadap sales, memberikan simulasi hitungan biaya yang harus dikeluarkan dan menjelaskan manfaat yang akan diperoleh, membantu memproses pesanan dan mencari informasi pelanggan. B. Jadwal kegiatan, yaitu untuk pembelian bahan baku dilakukan 1 minggu 2 kali, yaitu pada hari Senin dan hari Sabtu. Untuk kegiatan produksi pemasaran, promosi, sales jahit dilakukan setiap hari, dan untuk kegiatan sablon dilakukan jika ada pesanan. 5. Aspek keuangan, kebutuhan dana, kebutuhan dan aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud yaitu tanah dan pengembangan lokasi, 2 pembangunan dan perlengkapan usaha, 3 mesin-mesin. Aktiva tetap tidak terwujud, yaitu biaya pendahuluan, biaya sebelum operasi atau sebelum melakukan usaha, 3 kebutuhan dana modal kerja. Modal kerja bruto, 1 kas, 2 surat berharga, 3 persediaan barang baku. Modal kerja net, yaitu aktiva lancar, utang jangka pendek. B. Sumber dana. Untuk sumber dana sendiri, usaha konveksi ini berasal dari modal sendiri karena pemilik mendirikan usaha tanpa pinjaman dari pihak manapun, baik lembaga keuangan maupun perusahaan non-perbankan. Modal sendiri yaitu dari cabang laba, dari laba yang belum dibagi. Metode penilaian investasi yaitu dengan menggunakan metode cash flow payback period. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat pada PPT berikut, yaitu dengan rumus penyusutan sama dengan investasi dikurangi modal kerja atau umur ekonomis. Simak tabel berikut, yaitu pada tahun 2019 ayatnya 1 juta, penyusutannya 1.250.000 adalah hasil dari perjumlahan yang tadi dari atas, dan proses penjumlahan dari ayat ditambah penyusutan sama dengan 2.250.000 pada tahun 2018. DF-nya sama dengan 0,833. PF kas bersihnya adalah 1.874.250 perak yang hasil dari 2.250 dikali 0,833, dan begitu pun seterusnya ke bawah menggunakan rumus tersebut. Jika tiap tahun sama, yaitu investasi per kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Jika tiap tahun beda, investasi yaitu dengan cara proses tahun 1 dikurangi 2.250 sama dengan 7.800. Untuk proses tahun 2 dikurangi dengan 2.400, hasilnya 5.450. Dan untuk tahun ketiga 5.450 dikurangi 2.550 sama dengan 2.950. PP sama dengan 2.950
per 2.650.000 dikali 12 bulan sama dengan 13 bulan atau 2 bulan. 6. Aspek lingkungan. A. Manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Manfaat ekonomi. Menitikberatkan pada efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan, sehingga dengan adanya usaha konveksi batik kaos dapat menumbuhkan manfaat ekonomi terhadap peluang pasar karena ide bisnis ini dapat menghasilkan sebuah inovasi produk baru di masyarakat yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang optimal bagi pelaku usaha dan masyarakat. 2. Sosial budaya. Dengan adanya ide konveksi ini diharapkan akan menciptakan sebuah peluang kerja bagi masyarakat sekitar tempat didirikannya usaha ini sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan dapat mengasah kekreatifan masyarakat. B. Penanganan lingkungan. Pendirian konveksi batik kaos sesuai dengan alternatif terbaik menurut lokasi, yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat sekitar lingkungan tempat usaha. Semua usaha pasti memiliki dampak terhadap sekitarnya, sehingga setiap usaha tidak terkecuali konveksi batik kaos berkewajiban melaksanakan upaya menyeimbangi dan mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Konveksi batik kaos merupakan usaha dalam bentuk konveksi manufaktur yang memiliki limbah berupa sisa potongan jahitan yang berasal dari sisa-sisa bahan pembuat kaos. Dalam berupa kain, untuk mengatasi limbah tersebut, kami melakukan beberapa hal, yaitu untuk limbah sisa potongan kain yang sudah tidak terpakai, limbah akan diolah menjadi barang yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan memiliki nilai jual lagi, yaitu dengan dijadikan keset, karpet, kain, pel, dan lain-lain. 7. Aspek yuridis. Aspek yuridis merupakan aspek yang mencakup bentuk badan hukum yang dipakai dan jaminan yang diberikan kepada bank atau investor, entah itu berupa sertifikat atau yang lainnya. Pada pembuatan usaha ini, pemilik sudah melakukan perizinan terhadap kepala desa, RT, RW, dan juga kepada warga. Karena usaha ini masih tergolong usaha sederhana dan dekat dengan pemukiman warga, perizinan tersebut dilakukan untuk keberlangsungan usaha agar dapat berjalan dengan lancar. Sekian penjelasan dari observasi kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.